kita Ustaz Muhammad Auliaw, kami persilakan. Iya, sip. Sip. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا النار التي من رب وجنة عرضها ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Syekh Muhammad Abdul Razak yang telah membaca dengan suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan selalu mendapatkan taufik, hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Maju Pak. Pak, mohon maju. Maju. Masih banyak salah-salah. Masih. Ya. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bapak ada ibu yang boleh hadir masuk ke hadirin. Silakan. Oke, Bapak Ibu yang jawab tiga, yaitu sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DPR sebelum hadirin. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama hormati guru kita Bapak Ustaz Haji Subaryo LC, yang kita sama hormati Bapak Haji Ahmad Sulaiman STMM sebagai Ketua Korpomas Kelurahan Antasari, yang kami hormati Ketua DKM Kelurahan Antasari, Bapak Ibu kami
aja nih, gak ada temen ini. Ibu Syekh pada saat hadir bagaimana jemaah bersilaturahmi di tempat yang mulia ini dijadikan sebagai amal salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga dan para sahabatnya. Ini bisa ada sini aja, kalau lihat sana nggak bisa. Ibu Haji, Masya Allah, Ibu Haji di belakang. Tidak terlalu lebar. Hanya sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat yang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilaha illa anta la ilaha illa Merah, depan semua merah. bersama dakwah bersatu dalam mudah-mudahan foto ini tetap bersama perkotaan supaya saya Pakai nyaman. hanya foto ini biar soleh. Ya dan ya juga kita yang lain yang sakit mudah-mudahan dijawab sehingga sakitnya teman yang diurus performa juga selalu sehat ya, dan dijaga selalu pola. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk besok saya informasikan itu di Al-Khair ada sekitar ya, itu yang disampaikan Ustaz Sahdan ya. Ibu besok di Al-Khair ya Bu, di sana di Wijaya kita sampaikan oleh Ustaz Sahdan, dan yang terakhir mudah-mudahan dengan semangat bermomas, semangat juga kita menampung, semangat juga kita bersedekah untuk kemajuan Permomas. Semangat berinfaknya di infak Permomas terus menuju Permomas. Hanya itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, kita memasuki acara yang keempat, yaitu acara inti kita sekaligus tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Haji Sumaryono SI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Sallim ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Syukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari doa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan permintaannya kepada Rabbul Izzah, yaitu Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di subuh mereka. Kita isi subuh dengan amal ibadah, kita isi subuh dengan kebersamaan dakwah, kita isi subuh dengan rekatnya nilai ukhuwah. Mudah-mudahan Allah bimbing negeri kita menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dan insyaallah semua kita wafat kondisi husnul khatimah. Dan mudah-mudahan di akhirat mendapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah ke hadrat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus Ketua Korpomas, segenap DKM Al-Muhajirin, segenap pengurus dari unsur RT RW dari DKM seluruh Makassari, ibu-ibu PKK, dan semua jamaah yang hadir. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kemarin Majelis Ulama menghimbau agar para khatib menyampaikan pesan dakwah tentang hijrah. Hari ini kita hadir di Masjid Al-Muhajirin dan tema pagi kita hari ini adalah tentang hijrah juga. Pertama yang ingin kami sampaikan tentang hijrah, sebenarnya setiap hari kita dalam proses hijrah. Setiap hari jika dimaknai hijrah sebagai al-intiqal, terjadi perpindahan, terjadi pergantian, maka kita hijrah setiap harinya karena kita setiap detiknya mengalami pergantian waktu. Setiap harinya hijrah dari masa sekarang ke masa yang akan datang, atau di masa yang lalu, untuk kemudian melaksanakan pesan-pesan Allah di hari ini. Berbicara tentang hijrah, semua kita adalah muhajir, orang yang merubah diri, orang yang berpacu dengan waktu, yang seyogianya pergantian waktu yang kita jalani seiring sejalan dengan pertambahan kesolehan dan bertambahnya nilai kedewasaan. Kenapa? Karena persoalan waktu terkait dengan hijrah kita di dunia ini, dari satu usia masuk pada rentang usia berikutnya, dia bagian dari modal dasar utama dalam berjuang menegakkan kalimat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli seberapa banyak harta kita, tidak peduli seperti apa derajat kedudukan kita, tidak peduli sebanyak apa gelar kita, tidak pandai memanfaatkan waktu, tidak bisa menggunakan modal Allah yang bernama waktu dalam kesolehan, tidak mampu memanfaatkan usia dengan berbagai macam nilai kemanfaatan, lafi khusri, innal insana lafi khusri,
Syekh Shalih bin Fauzan menyampaikan dalam kitab Ushul Salasah bahwa alif lam mim pada al-insan lil istighraq. Istighraq itu dari kata gharqa, yaitu tenggelam. Jika kita tenggelam, maka semua tubuh kita, tidak kepala, tidak kaki, tidak tangan, semua masuk ke dalam air. Maka al-insan tidak peduli kaya miskin, tidak peduli raja, para penguasa, semua masuk dalam kategori al-insan. Yang andai tidak bisa merubah kondisi diri seiring dengan berpacunya waktu, lafi khusrin. Raja-raja yang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk mengisi dengan amanah umat akan tenggelam, akan lafi khusrin. Orang yang punya harta, Allah limpahkan berbagai macam kenikmatan, tidak bisa memanfaatkan itu dengan kondisi waktu yang dianugerahkan untuk beramal dengan amal yang saleh, maka lafi khusrin. Semua akan tenggelam dalam kehinaan, akan rusak dalam berbagai macam kerusakan. Maka berpacunya waktu adalah pertanggungjawaban. Sebaliknya hadirin, tak mengapa harta kita tidak seberapa, tak mengapa kita tidak punya koneksi, tak mengapa kita tidak punya jabatan, tidak mengapa kita cuma rakyat jelata. Sepanjang sumpah Allah ketika bersumpah atas nama waktu wal-'asr, lalu kemudian dimanfaatkan waktu untuk mengabdi kepada Allah, menjadi khalifatullah, memakmurkan dunia, menjadikan semua sebagai sarana taqarrub kepada Allah, maka illal ladzina amanu, kita masuk dalam kategori istisna, orang-orang yang dikecualikan, yaitu orang yang pasti diangkat kemuliaannya meski berawal dari lumpur kehinaan asal-muasal. Maka dalam konteks kaum muslimin di Indonesia yang jam karet, dalam konteks kaum muslimin di Indonesia yang kurang berdisiplin terhadap waktu, hijrah adalah momentum untuk menyadarkan waktu bukan cuma sekedar modal, tapi waktu adalah hisab yang bakal dipertanggungjawabkan bahkan di awal pertanyaan Allah. La tajalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in an umrihi fi ma'afna. Dalam riwayat yang lain, wa an sababihi fi ma'afna. Tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat kelak nanti, di yaumul hisab. Karena apa? Karena yaumul hisab punya prinsip. Yaumul hisab ada aturan dasar. Apa aturan dasar yaumul hisab? Apa konsep dasar yaumul hisab? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar ataupun kecil tidak akan luput, semua akan dihitung dengan terperinci. Kabiratan wala saghiratan, besar ataupun kecil, tidak dihitung tahun, bukan cuma bulan, dihitung menit dan per detiknya.
dan itu mengakibatkan kita sulit bergeser dari hisab Allah kecuali mampu menuntaskan pertanyaan. Di antara pertanyaan utama adalah an umrihi, tentang umur. Dalam riwayat yang lain an sababihi, tentang rentang usia muda, usia produktif, usia di mana prestasi di situ Allah hadirkan. Usia muda penuh dengan semangat, ada gairah, ada cita-cita, Allah akan pertanyakan. Jadi dia modal dasar dan dia sekaligus pertanggungjawaban pertama di akhirat. Maka jika hari ini umat Islam masih dalam kondisi kemunduran, jangan-jangan memang waktunya tidak efektif. Ali bin Abi Thalib menyampaikan, al-waqtu kas-sayf, waktu ibarat pedang, illam taqtahu qata'aka, jika engkau tidak gunakan dia untuk memotong, maka dia akan menebas leher kita. Maka oleh sebab itu pergantian hijrah mengisyaratkan sudah sejauh mana umat Islam secara pribadi menjadi hamba yang muttaqi, secara jama'i berjamaah bisa minimal tadi bersatu dalam dakwah, lalu kemudian lekat dalam ukhuwah, bersatu bersama dalam dakwah, dan kemudian bisa punya kebersamaan dalam nilai persaudaraan, karena tanggung jawab kita masih terlalu amat banyak. Umat Islam hari ini boleh dikatakan mustad'afin, dalam kondisi lemah dalam berbagai macam sektor. Dhaful akidah, lemah dalam segi akidah. Sebagian saudara kita mudah digiring dalam kemurtadan, dan sebagian di antara kita mudah digiring dalam berbagai macam perspektif peradaban yang merusak, semacam LGBT dan sejenisnya. Dhaful ibadah, termasuk amal ibadah, belum juga selaras dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulullah. Memanfaatkan tadi malam dengan amal ibadah saja mungkin bisa dihitung jari, apalagi ketika kemudian sadar dalam kondisi di mana kita hari ini Allah sudah bangunkan kita dari kematian, tetapi banyak yang ketika bangun yang di pikiran dan benaknya adalah hanya prestasi dunia dan tidak pernah mengingat bagaimana sumbangsihnya terhadap Allah dalam perjuangan Islam. Belum lagi kemudian dhaful akhlak, ketika ada dekadensi moral di sekitar kita, pergaulan bebas yang mengisyaratkan betapa banyaknya anak-anak yang lahir tanpa pertanggungjawaban, bagaimana kemudian dunia miras, narkoba merajalela, hatta kejahatan di tingkat atas berupa korupsi. Maka sejauh mana dengan perputaran waktu kita bisa memanfaatkan modal dasar ini untuk disiplin, menjadikan waktu sebagai sarana bagi kita meningkatkan kualitas diri, mengupgrade kemampuan, dan meningkatkan amal ibadah, agar jangan sampai kesan kaum muslimin selalu jam karet, tidak disiplin, selalu kedodoran, selalu tertinggal beberapa langkah dengan orang lain, tidak lagi menjadi bagian dari jati diri kita. Karena sepanjang kita masih bersikukuh mempertahankan kelengahan, mempertahankan kebiasaan yang membuat waktu terbuang percuma, dan tidak bisa memanage waktu dengan berbagai macam nilai-nilai kebaikan, jangan salahkan seandainya nusrah, pertolongan Allah masih terlalu jauh dari harapan.
merujuk kembali kepada Ali bin Abi Thalib. Al-haq bila nidam yublihul batil binidam. Meski benar tapi tidak disiplin, tidak teratur. Meski benar tetapi acak-acakan, tidak punya kesedaran visi dan misi, tidak ada manajemen dakwah, tidak saling mengingatkan untuk bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Yublihul batil binidam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terencana, disiplin, punya agenda, bisa memanfaatkan peluang dengan baik, terukur perjuangannya, konsepnya, langkahnya, step by stepnya benar-benar ada sistem yang membuat terorganisir. Kebatilan seperti itu akan membenamkan hak meski dia adalah hak yang dijalankan oleh orang-orang yang salah. Ingat hadirin, momen beberapa tahun ketika Monas meriah dengan umat Islam, tapi kita tidak disiplin memanfaatkan waktu dan momen. Hari ini kita ingin membuat sebuah solidaritas umat Islam yang lebih kuat dibanding peristiwa Monas. Sulitnya bukan main. Berbagai macam event, dari mulai reuni pertama, reuni berikutnya, hanya menghasilkan sebuah kenangan, tapi tidak bisa mewujudkan langkah yang pasti ke depan akan seperti apa langkah perjuangan umat. Jadi kemungkinan besar memang waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik, momen yang tidak bisa kemudian digunakan untuk langkah perjuangan, ditambah lagi kurang disiplin, diacak-acak kita sehingga akhirnya sudah layu sebelum berkembang, sudah rusak sebelum bisa memanen hasil perjuangan. Ingin mengulang langkah itu sulit. Kenapa? Orang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Artinya untuk mengulang sejarah membutuhkan benar-benar momen berikutnya yang membuat umat Islam punya satu kesepakatan bersama untuk bisa konkret memperjuangkan perjuangan tersebut, bukan infironi sendiri-sendiri, tetapi secara berjamaah dan secara komunal meliputi semua unsur ormas dan golongan. Jadi ini yang pertama, hijrah menyadarkan kita waktu yang berputar adalah hijrah kita, karena kita akan semakin menua. Detik tadi jam 6 saya bicara, ini sudah berbeda ketika 15 menit kemudian saya menyampaikan paparan saya. Waktu yang tidak akan pernah berulang lagi. Maka hijrah waktu kita harus kita disiplinkan dalam rangka mengisi tanggung jawab, karena dia adalah hisab Allah yang justru pertama kali akan ditanyakan. Yang kedua, Rasul memang punya indikator kemenangan dalam hijrah. Indikator kemenangan tersebut pertama, bisa membuat sebuah markas guna menjadikan markas tersebut tempat membicarakan semua persoalan. Hatta markas tersebut bukan cuma rumah Allah, tapi istana Rasul Muhammad SAW. Dia adalah istana kepresidenan. Urusan politik, ekonomi, pertahanan semua dibicarakan. Masjid adalah indikator pertama kemenangan Rasul Muhammad SAW dalam hijrah. Yang kedua, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Yang ketiga, membenamkan tirani ekonomi ribawi Yahudi dengan membuat peluang pasar baru, sehingga dengan pasar yang baru, yang lebih adil, yang lebih menguntungkan, yang membuat transaksi menguntungkan baik buat pembeli ataupun kemudian penjual, maka hancurlah pasar orang-orang Yahudi. Tapi indikator tadi
berdiri di atas sebuah dasar yang kokoh. Tanpa dasar yang kokoh itu tidak mungkin Rasul bisa membuat 3 kebijakan dasar tadi. Apa dasar yang kokoh tadi? Hijrahnya Rasul telah mengubah, al-intiqal telah memindahkan. Rasulullah bukan cuma wilayah, bukan cuma domisili, secara geografi Rasul pindah, tapi telah memindahkan kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin komunitas, sebagai pemimpin kelompok, sebagai pemimpin segelintir manusia. Hadhil isabah min ahli Islam, segelintir manusia. Beliau telah berpindah dari pemimpin lokal, pemimpin komunitas, menjadi pemimpin di wilayah yang berdaulat, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Secara politis, perpindahan kedudukan fungsi kepemimpinan ini telah membuat Rasul yang tadinya tidak berkutik terhadap intimidasi, persekusi, bullying, bahkan tindakan anarkis kaum Quraisy, beliau tidak bisa membela secara konkret. Beliau tidak berdaya membela kaum mustad'afin dari kalangan muhajirin yang lemah, kecuali ucapan sabran ya ala yasin, sabar, fa inna mau'idakumul jannah, janji buat kalian surga. Rasul hanya bisa mengucapkan sabar, insya Allah surga, sabar, innallaha ma'ana, sabar, insya Allah masa depan di tangan kita, sabar. Membela darah, membela yang meninggal belum bisa Rasul lakukan. Bahkan Umar sebagai orang yang punya kemampuan membela secara fisik sampai berkata, alasna alal haq, kok diam saja, kok meneng baik, kok statis, kok tidak dinamis, kok tidak merespon intimidasi mereka dengan melakukan perlawanan yang sama. Alasna alal haq, bukankah kita berada pada hak, sesuatu yang benar? Bukankah Allah menjanjikan intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, sekiranya kita menolong agama Allah, kita sedang menolong agama Allah, Allah pun akan menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Tapi Rasul lagi-lagi berkata, sabar, nanti ada masanya, belum saatnya. Tapi begitu di Madinah, secara politis berkuasa atas sebuah wilayah, secara politis beliau pemimpin yang berdaulat, punya kemerdekaan. Secara politis beliau punya kebijakan. Secara politis beliau bisa memaklumatkan perang dan damai. Secara politis beliau setara dengan para raja. Maka saat itu gerbang kemenangan Allah hadirkan berawal dari perang Badar. 15 tahun Rasul di kota Makkah, deadlock, Pak. Langkah dakwah dikunci, semua pergerakan tidak berdaya. Deadlock dakwah tidak mampu mengembangkan sayapnya. Jika bisa merubah, maka perjuangan akan mati suri, hanya di situ saja, bahkan kemudian punah. Tapi dengan hijrah, Rasul berubah dari pemimpin komunitas menjadi pemimpin yang berdaulat, punya kebijakan, punya kekuasaan secara politis,
punya rakyat yang dipimpin dan siap membela dan bisa mempersiapkan kekuatan apapun, maka dengan mudah Rasul bikin masjid. Coba hari ini masjid tanpa kuasa pemerintah gak bakal bisa berdiri, harus ada izin. Di London sana, komunitas Islam ingin mendirikan sebuah masjid yang bisa menampung orang banyak, karena masjid yang ada, Islam Center yang ada sudah tidak cukup lagi. Menunggu beberapa tahun karena ulil amri tidak mengizinkan, kebijakan politis menganggap dia masih berbahaya, kebijakan politis tidak memberikan izin, maka tidak bisa dieksekusi. Maka di poin yang kedua ini, umat Islam punya momen, umat Islam punya kesempatan. Umat Islam hari ini sedang Allah berikan satu modal besar, yaitu apa? Kepentingan bersama menyelamatkan bangsa dari orang-orang yang tidak dipertanggungjawabkan. Gerakan menghancurkan bangsa ini bukan cuma individu, dia sudah menjadi sebuah gerakan imperialisme modern. Negeri-negeri besar berkepentingan terhadap bangsa ini. Negeri-negeri besar ingin membuat negeri ini menjadi bagian dari negeri mereka karena kaya rayanya negeri ini dari sumber daya alamnya. Dan kita tidak bisa menutup mata. Informasi media sosial tentang perkembangan terkini, baik bagaimana kotornya politik, ekonomi yang hampir dikuasai oleh 9 cacing. Bukan lagi hampir, tapi memang sudah dikuasai. Lalu kemudian ekspansi besar-besaran warga asing yang sulit dikendalikan, dekadensi moral semacam LGBT yang terorganisir dan memang disengaja untuk merusak bangsa. Kenapa? Innamal umam ahlakum ma baqiyat fa in dhahabat ahlakum dhahabu. Karena satu bangsa eksistensinya tergantung akhlak. Jika akhlak moralitas sudah rusak, maka rusak bangsa itu, dia akan pamit wassalam dari panggung dunia. Dan itu caranya adalah merusak anak-anak kita dengan K-pop. Dia lebih sesat dibanding zaitun, Pak. K-pop itu bagian dari kesesatan. Itu bagian dari gerakan Dajjal internasional, bagian dari gerakan Zionisme internasional. Lalu kemudian gerakan Zionis yang lain berupa LGBT yang dipropaganda, yang kemudian dicoba untuk masuk dalam berbagai macam lini, hatta kurikulum merdeka. Anak-anak kita belajar berdasarkan sistemnya, banyak masalah di dalamnya. Saya terkonfirmasi dari seorang guru yang meneliti bagaimana konsep dari kurikulum merdeka. Di antara yang ditanamkan dalam benak anak-anak kita adalah intoleransi bagian dosa besar. Padahal toleran dan intoleran itu ada waktunya. Kapan kita harus toleran dan tidak boleh intoleran, dan kapan harus intoleran tidak boleh toleran? Apakah kita harus toleran dengan LGBT sehingga ketika kemudian kita intoleran dianggap dosa besar? Tapi itu hendak ditanamkan dalam benak anak-anak kita. Di masa yang akan datang, mereka akan lebih besar nilai liberal dan sekulernya, dan beban mereka lebih besar dibanding kita. Dan itu semua tidak bisa selesai dengan gaung dakwah ulama. Ada banyak hal hadirin yang tidak selesai dengan Quran saja, tapi akan selesai dengan kepemimpinan politis di sebuah negara. Meski Habib Rizik Syihab, beliau menyandang imam besar kaum muslimin di Indonesia,
dengan nama yang wah seperti itu, sanggupkah tempat-tempat prostitusi habis semua? Gak bisa. Hanya dengan menyampaikan ayat zina akan kemudian tempat prostitusi kemudian hilang? Sulit. Apalagi kemudian berbagai macam tempat maksiat yang di-backing oleh penguasa, harta aliran sesat yang sudah jelas desa sesatnya, nyata terbuka penyimpangannya, sulit untuk kemudian digiring ke markas polisi. Kenapa? Backingnya mungkin yang terlalu kuat. Kenapa? Karena di balik itu ada nilai politis dari orang-orang yang punya kuasa. Maka pembelajaran besar buat umat Islam, sepanjang umat Islam hanya mencukupkan kepemimpinan diri mereka dari sektor lokal dan komunitas, tidak pernah beranjak pada kepemimpinan politis, sampai kapanpun kita akan diinjak, sampai kapanpun kita akan tetap tidak punya kemampuan untuk bisa membela umat yang diintimidasi. Oleh sebab itu hadirin, jangan disia-siakan kesempatan yang terbuka lebar. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Belajar dari kasus Monas yang mati suri. Kalau tidak kemudian momen tersebut diwujudkan dengan langkah nyata guna menyelamatkan umat dengan kepemimpinan yang nyata dalam bidang politis, maka Indonesia jangan kemudian disalahkan kalau berubah seperti negara-negara yang tadinya mayoritas Islam tapi ujungnya adalah hancur lebur dan tidak lagi bernama Islam. Jadi ini dasar yang sangat urgent dalam hijrah, berubahnya kepemimpinan Rasul Muhammad SAW. Dan dalam konteks kita ini tanggung jawab Quran. Walaqad katabna fi Zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Surah Al-Anbiya ayat 105. Walaqad dan sungguh katabna, kami telah catat, telah kami tentukan, telah kami jadikan semacam ketentuan pasti di Zabur, di dalam Zabur, min ba'di dzikri, sebagian dari peringatan, sebagian dari ketentuan Allah, annal arda, bumi ini, yarithuha, akan diwariskan ibadiyas salihun, kepada hamba yang soleh. Jika dunia ini dipimpin secara politis oleh orang munafik, orang liberal, orang sekuler, dipimpin oleh orang anti Tuhan, dipimpin oleh orang yang mereka tidak kenal dengan syariat, mereka tidak paham bagaimana kemudian ridha Allah dan kehendak Allah, maka negeri itu akan rusak binasa. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya dunia akibat tangan manusia, tangan kebijakan pemimpin utamanya. Maka jangan salah beberapa hadirin, tangan kebijakan penguasa itu yang membuat Kalimantan habis hutannya, itu yang membuat Freeport emas habis, rakyat tetap sengsara. Itu yang membuat berbagai macam elemen-elemen kerusakan, berbagai macam hal-hal yang sifatnya kerusakan tetap bisa kemudian ada, sementara menyuarakan kebenaran tenggelam begitu saja. Karena dari sudut kepemimpinan kita kadang-kadang sudah dimentahkan. Tak usah bicara masalah politik. Masjid bukan tempat untuk berpolitik. Politik praktis mungkin ya, tidak.
kita mencoba menjaga keberagaman pilihan dari umat Islam. Secara praktis berpolitik mungkin tidak, tetapi bicara tentang Islamiyatul hayat, udhulu fisilmi kafah, politik, ekonomi, dan seluruh benang merah kehidupan dihubungkan dengan Islam, itu harga mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya, hidup kita untuk apa? Lillahi rabbil alamin. Tapi semua Pak bermula dari kepemimpinan. Itulah kenapa kemudian Allah sebelum menentukan hal-hal yang lain, Allah tentukan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Silakan tafsirkan khalifah itu dalam bentuk apa, termasuk mungkin ini juga bagian dari hal yang legal NKRI, tetapi yang legal NKRI ini jangan sampai di tangan orang-orang yang fasad, orang-orang munafik, orang-orang yang kotor, orang-orang yang tidak bertanggung jawab karena prinsip hidup sekuler dan liberal. Kita punya tanggung jawab untuk bisa memaknai surah Al-Anbiya, untuk bisa menjadi wakil-wakil Allah yang bisa mewujudkan itu semua. Bapak hadirin yang dirahmati semua tadi, mungkin di poin yang ketiga, yang terakhir karena masalah waktu, ada modal dasar juga yang penting hadirin ketika Zulhijjah berimpit dengan Muharram. Apa itu? Jama'atul Hujjaj. Jika mereka hajinya mabrur, ini modal dasar yang tidak terkira. Maka sedikit kami sampaikan tentang mabrur supaya kita paham betapa haji mabrur modal yang sangat luar biasa. Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menyampaikan al-hajjul mabrur ay mabrur huwa alladhi yuqabbiluhu Allah bil bir wa huwa sawab. Haji mabrur itu adalah haji makbul. Haji makbul itu apa? Alladhi yuqabbiluhu Allah, haji yang Allah terima, bil bir, dengan kebaikan. Apa itu kebaikannya? Wa huwa sawab, kebaikannya adalah sawab, pahala. Riwayat Imam Ahmad merinci apa pahalanya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji mabrur tak lain dan tak bukan pahalanya adalah surga. Orang yang haji mabrur, maka mereka adalah penduduk surga yang melangkah di muka bumi. Subhanallah. Banyak yang haji di sini. Haji mabrur adalah penduduk surga yang berjalan di muka bumi. Kenapa mereka istimewa? Pertama, al-hujjaj wal ummal waqtullah inda ajabah. Al-hujjaj orang yang pernah umrah, waqtullah duta-duta Allah, duta-duta Allah, pernah menjadi duyur rahman, tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa, ajabahum, Allah ijabah. Kenapa mereka penduduk surga yang melangkah di muka bumi? Karena mereka punya potensi. Apa potensinya? Langit tidak berhijab untuk mereka. Doa akan sampai di hadapan Allah. Jika mereka angkat tangan, Allah akan kumpulkan pasukan junud dalam taroha yang tidak terlihat, akan menuju umumi untuk membantu orang tersebut. Ini yang pertama. Kita punya orang-orang yang hebat jika mereka mabrur. Satu kota, satu haji mabrur, maka berarti ada berapa kota? Kalau 500 kota, ada 500 pilar langit yang terbuka, ada 500 pintu langit yang terbuka.
Bukankah ini potensi kemenangan? Satu, tentang haji mabrur, potensi kemenangan. Yang kedua, haji mabrur, kata Al-Hasan Al-Basri, zahidan fid dunya raqiban fil akhirah. Haji mabrur itu zahidan fid dunya, sudah mulai zuhud terhadap urusan dunia, raqiban fil akhirah, dan dia fokus untuk menatap akhirat. Artinya ada hijrah, ada perubahan sikap. Hatinya lebih zuhud, berarti hatinya lebih fokus terhadap urusan akhirat. Kenapa? Rasa rakus, kedengkian, ketakaburan, semua sudah hilang lebur dalam akhlakul karimah. Berarti ada duta-duta Allah yang siap mewujudkan bagaimana kehidupan Islami, meski kemudian dia masih dalam urusan dunia. Haji di DPR, haji di MPR, haji sebagai presiden, haji sebagai menteri, mereka punya zahidan fid dunya, tidak lagi punya iri dengki. Kalaupun ada iri, dalam kebaikan saja, tidak ada kerakusan, tidak ada lagi kemudian prinsip gebyah, di mana apa? Terabas. Halal haram tidak menjadi ukuran. Halal haram seolah-olah terabas, main sikat saja. Bayangkan jika orang-orang yang sudah berhaji dan dia punya amanah, baik di masyarakat atau dalam kekuasaan, dia memperkokohkan hijrahnya, maka dia bisa membuat sebuah perubahan bagi lingkungannya. Ini yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur itu ketika diwujudkan dalam siklus sejarah, Imam Bonjol berjuang setelah naik haji. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya prestasi setelah naik haji. Kiai Haji Hasyim Asy'ari punya prestasi setelah naik haji. Berarti ketika mereka sudah melaksanakan amal ibadah haji, mereka sadar wawasan sudah internasional. Naik haji bukan cuma ibadah, muktamar internasional, bertemu dengan orang banyak dari seluruh penjuru dunia, merasakan bagaimana penderitaan orang Uighur ketika bertemu dengan mereka, merasakan bagaimana kemudian memori kolektif dari orang-orang yang ada di Afrika ketika kemudian bertutur kata dengan mereka. Mereka bercengkrama, menyampaikan keluh kesah, menyampaikan potensi dasar kehidupan mereka. Mereka sadar Islam ini dipersatukan di tanah suci, maka tidak akan mungkin kemudian bisa menang kecuali dikonkretkan dalam persatuan yang sama dan dalam mujahadah yang sama. Maka begitu hadir ke tanah air, apa yang terjadi? Mereka bangkit memperjuangkan agama dalam bingkai fisabilillah. Berarti dalam tiga dimensi ini kita punya modal dasar yang besar, hadirin. Karena apa? Karena ada nuansa langit dari orang-orang yang sudah beribadah dengan tanggung jawab kolektif yang hari ini disadari bahwa bangsa ini bukan sedang adem-adem saja, bahwa bangsa ini bukan sedang dalam kondisi baik-baik saja. Ada masalah besar yang tidak bisa selesai dengan fatwa ulama, dia hanya bisa selesai dengan kebijakan penguasa. Maka momennya adalah umat Islam memancangkan satu potensi dasar untuk bisa mengawal perubahan agar kepemimpinan itu berada dalam genggaman orang yang seakidah dengan kita dan punya wawasan untuk bisa menyelamatkan bangsa. Ini benar-benar yang terakhir. Saya ingin menyampaikan yang terjadi pada Khos Cokro Aminoto dengan beberapa pertanyaan dasar kepada Bapak ini. Khos Cokro Aminoto dengan SI-nya pernah menancapkan politik non-kooperatif. Politik non-kooperatif itu tidak mau bekerja sama dengan Belanda,
dan mengisyaratkan adanya kemandirian umat Islam dalam beragam sektor kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya, dengan satu tujuan, berdirinya negara Indonesia dan tidak lagi dalam kolonialisme Belanda. Dalam perspektif syariat Islam saat itu, non-kooperatif dinamakan dengan nama gerakan hijrah. Apa dahsyatnya gerakan hijrah ini? Belanda keteteran karena umat Islam ekonominya bangkit tanpa harus menyembah-nyembah pada kolonialisme. Umat Islam bangkit politiknya, dan itu membahayakan eksistensi Belanda, sampai kemudian Belanda menyusun kekuatan, menyusupkan orang kiri untuk merusak SI, sehingga SI menjadi SI merah dan SI putih. Apa momen sejarah yang bisa kita tangkap? Hari ini gerakan hijrah yang sama seperti Khosrow Aminoto pernah digelontorkan oleh umat, tapi lagi-lagi mati suri. Apa kabar gerakan koperasi syariah yang ingin menandingi warung-warung besar, mal-mal besar yang dikuasai kapitalis? Apa kabarnya? Mati suri karena Islam, kaum muslimin saat itu cuma mampu menggelorakan hijrah, tapi tidak konsisten mempertahankan hijrah. Apa kabar gerakan boikot produk Yahudi? Produk Yahudi begitu banyak, Pak, di rumah tangga kita, dari mulai fashion kita sampai alat-alat mandi kita. Dan kalau gerakan boikot ini dilakukan serentak, hanya dalam bilangan hari atau bahkan mungkin bilangan jam, rontok saham-saham mereka hanya dalam bilangan jam saja. Itu gerakan hijrah, Pak. Mirip dengan Khosrow Aminoto dengan gerakan non-kooperatifnya, tidak mau kerjasama, tidak mau kemudian menggunakan produk mereka, gunakan produk sendiri. Termasuk apa kabar gerakan untuk membeli warung tetangga? Apa kabar? Hilang, mati suri. Tetangga kita satu persatu gulung tikar karena kurang modal. Kenapa? Kita lebih happy belanja di mall, kita lebih happy belanja berkarung-karung, belanja bulanan sampai bertroli-troli, dan tidak sadar ada yang menjerit ekonomi umat di antaranya. Apa kabar gerakan untuk memindahkan rekening ke bank syariah? Bank syariah kita memang belum sempurna, tapi jangan disamakan mirip dengan riba. Minimal kalau nisbah bunga nisbah dari nisbah syariat atau yang disebut dengan mudharabah itu mirip dengan bunga, karena belum sempurnanya perbankan syariat di Indonesia. Minimal Bapak pindahkan transaksi pada bank syariat untuk menyelamatkan akad. Innamal bai'u mislul riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang Yahudi, orang-orang Muslim mengatakan dagang jual beli mirip riba. Sama orang sekarang mengatakan bank syariat juga mirip dengan riba. Tapi apa bedanya? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Perdagangan meski dimirip-miripkan, Allah halalkan karena ada keuntungan imbal balas, saling menguntungkan antara pembeli dan penjual. Tapi riba hanya menjalimi sepihak, hanya menguntungkan pihak yang lain. Maka oleh sebab itu selamatkan akad kita dengan akad mudharabah dalam bank syariat, meski mungkin belum sempurna sehingga kita masih beranggapan sama. Kenapa? Karena gerakan hijrah ini sudah tercipta, cuma nggak konsisten. Apa kabar lagi Pak tentang gerakan yang lain? Gerakan aja, gerakan subuh berjamaah. Gerakan subuh berjamaah Perkomnas masih konsisten, alhamdulillah. Tapi gerakan subuh berjamaah di tempat yang lain masih dalam kondisi tertatih-tatih. Kenapa? Karena umat Islam sendiri memang ternyata belum konsisten dalam amal ibadah.
sehingga untuk menggerakkan keberjamahan dalam subuh seperti Jumat itu menjadi sebuah tantangan besar. Padahal orang Yahudi sendiri mengatakan andai subuh mereka sama dengan Jumatnya, maka itu yang sangat amat dikhawatirkan. Maka gerakan seperti ini masuk dalam bagian hijrah, karena di sini ada solidaritas, di sini ada ukhuwah, di sini ada silaturahim, di sini juga bisa jadi terjadi pergerakan ekonomi kalau ada yang disebut dengan belajar bersama. Ini adalah bagian dari gerakan hijrah, tapi dia bisa mati suri andai tidak konsisten. Hadirin, mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan kesempatan terbaik tahun depan buat umat Islam, agar tongkat estafeta kepemimpinan benar-benar di tangan kita, agar jangan sampai orang munafik, orang sekuler dan orang liberal berkuasa setiap tahun yang menenggelamkan bangsa kita, agar jangan sampai kemudian di hadapan Allah ketika Allah menyampaikan firman-Nya, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri anal ardu yariswa ibadiyas salihun, kita dalam kondisi mustadafin di dunia. Allah tanya, kenapa engkau gak kaya raya, padahal itu sudah aku wariskan kepada engkau. Ayatnya jelas. Yang membuat kita tidak berdaya adalah karena kita tidak bisa mengimplementasikan ayatnya dalam kehidupannya. Maka kawal terus perjuangan umat, kawal terus figur yang bisa kemudian membawa umat pada kebahagiaan, kawal terus perjuangan politik ke depan, 1 tahun ke depan, atau kemudian 5 tahun berikutnya, agar Indonesia menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur dengan semangat hijrah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali. Astagfirullah. واغفر لنا ولجميع إخواننا الذين سبقونا بالإيمان، واغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب الدعوة يا قاضي الحاجة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ربنا إنك أنت الوهاب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا. يا الله يا غفور اغفر لنا. يا الله يا لطيف الطف بنا. يا الله يا سلام سلم. يا الله selamatkan kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni seluruh kesalahan kami. Ya Allah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, yang masih hidup ataupun yang sudah tiada, ya Allah, angkat pemimpin di antara kami yang istiqomah, pemimpin yang aman. Ya Allah, selamatkan negeri ini dengan syariat. Ya Allah, selamatkan negeri ini dengan dinul Islam. Ya Allah, bimbing kami agar kami bisa mujahadah memperjuangkan agama memiliki kalimat yang mulia. Ya Allah, jadikan hidup kami saham terhadap Islam. Ya Allah, jadikan generasi kami generasi Al-Quran. Ya Allah, jadikan perjuangan kami nasrul minallah wa fathun qarib sampai pada kemenangan yang nyata, negeri yang berkah, negeri yang beragama, negeri yang bersyariat. Ya Allah, hindarkan kami dari fitnah orang-orang yang zalim. Ya Allah, benamkan orang-orang yang munafik agar jangan sampai mereka menguasai negeri. Ya Allah, singkirkan kekufuran. Ya Allah, selamatkan bangsa dari berbagai macam kezaliman. Ya Allah, lindungi anak-anak kami dari liberalisme, dari pergaulan bebas, dari sekularisme, dari LGBT. Lindungi anak-anak kami, ya Allah, dari berbagai macam pergaulan bebas. Jadikan mereka Zail Quranil Farid, generasi Quran yang unik, yang bisa menjadi estafeta perjuangan kami. Ya Allah, selamatkan jamaah Porkomas, semangatkan jamaah Porkomas dalam girah Islam. Ya Allah, hidupkan ruhul jihadnya. Ya Allah, hidupkan ruhul jihadnya. Ya Allah, jadikan langkah mereka langkah hijrah perubahan. Ya Allah, dan jadikan mereka istiqomah sehingga Islam tegak dalam genggaman. Di antaranya adalah saham dari
barokah masya Allah, dan jadikan jamaah barokah masya Allah semuanya Engkau ridhoi, wafat dalam kondisi husnul khatimah, mendapat syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak Engkau pertemukan dengan Rasulullah di dalam surga Engkau ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa 'inda al-hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat 'ala mahabbatika wa taqat 'ala ta'atika wa tawahadat 'ala da'watika wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atika fawaskillahumma rabitataha wa addi muddaha wahdiha subulaha wa malaha bidurika dalilahyahu wasrasudulaha bifaidil iman bika wa jamil tawakkuli alaika wa ahliha bima'rifatika wa amitha ala syahadah fi sabilika wa amitha ala syahadah fi sabilika wa amitha ala syahadah fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, syukur dan bismillah. Muhajirin takbir. Kormas takbir. Dewi takbir. Hancurkan laknatullah takbir. Hancurkan LPG takbir.